Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ala hadini wa likulli niyatun salih wa ila hadratin nabi, ila jami' masyaykhina wa syekh masyaykhina wa asatizina wa abaina wa ummahatina wa jami' ajsadina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan pembahasan surah An-Naba kemarin sampai ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Pembahasan kita yaitu di ayat ke-9. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Jadi Allah menggambarkan keagungan-keagungannya. Salah satu daripada keagungan Allah, Allah jadikan di dalam kita tidur itu adalah waktu kita untuk beristirahat. Mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan tulang, urat, darah kita yang mungkin ketika siang karena kita terlalu diporsir, maka aliran darah tidak stabil. Tetapi dengan kita beristirahat, maka disitulah pompa darah itu juga diistirahatkan dengan stabil, sehingga membuat rileks dan nyaman, dan kembali badan kita ini seperti stamina awal. Itulah salah satu daripada juga kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah itu mengatur dan bagaimana Allah itu menata dengan rapi tubuh manusia yang di dalamnya ada roh, kemudian di dalamnya itu punya ribuan bahkan jutaan daripada saraf urat yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadikan kita itu tubuh antara satu dengan yang lainnya saling membantu berhubungan, dan kita bisa bergerak dan berbicara dan seterusnya. Itu disebutkan daripada bagaimana rumitnya mungkin bagi kita, tetapi rapi Allah mengatur dalam tubuh kita. Itu adalah salah satu kebesaran Allah. Dan ketika kita tidur, disitulah Allah mengistirahatkan badan kita daripada kesibukan di dalam setiap waktu itu. Tubuh kita ini bekerja. Jadi bukan hanya kita saja yang bekerja, tapi tubuh kita pun juga bekerja dalam tiap saat. Kemudian Allah lanjutkan lagi di dalam ayat lanjutannya, waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan, kata Allah, malam-malam itu sebagai libasan, pakaian. Di dalam ayat lain juga Allah ada menyebutkan, yaitu dalam surah Asy-Syams wa duha, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam-malam ketika menutup ya malam. Artinya
Libasan di dalam ayat ini artinya pakaian, itu maksudnya adalah secara kiasan. Karena malam itu, kawan-kawanku sekalian, kalau sudah malam tiba, lampu pun sudah padam, maka ketika kita berada di dalam kegelapan itu seakan-akan kita itu diselimuti, seakan-akan kita itu terhimpit oleh kegelapan tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada bendanya, tidak ada zatnya, tapi terasa seperti demikian. Makanya kadang-kadang tidak heran ada orang yang kadang-kadang sesak gara-gara mati lampu. Nah, ketika gelap gulita. Dan itu pun juga adalah bentuk daripada keagungannya Allah. Bagaimana Allah mengaturkan malam menjadi gelap dan sangat sinkron untuk kita beristirahat. Sangat sesuai waktunya untuk kita beristirahat. Allah buat malam itu setenang mungkin. Kemudian selanjutnya ayat 10, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Maaf, ada yang tertinggal. Libasan tadi, kalau menurut Imam Qatadah berkata bahwasanya libasan atau pakaian tadi, Allah jadikan malam itu adalah sebagai pakaian. Pakaian di situ artinya adalah sakinatan, ketenangan. Dan ketenangan itu adalah sangat pas dengan, yaitu dengan istirahat dan ibadah kepada Allah. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan, kata Allah, siang itu sebagai ma'asyan. Ma'asyan itu adalah tempat atau waktu untuk mencari kehidupan. Allah jadikan siang itu cerah, bersinar, terang, agar manusia bisa melakukan aktivitas, pulang pergi, mencari kehidupan, mendapatkan pendapatan, berdagang dan sebagainya. Dan memang kawan-kawanku sekalian, Allah menciptakan kita di alam dunia ini. Allah tidak melulu memerintahkan kita untuk selalu sholat, tidak. Allah tidak memerintahkan kita itu hanya puasa saja, tidak. Tetapi Allah juga memerintahkan kita itu untuk berikhtiar, untuk mencari fadl Allah, mencari rezekinya Allah, untuk memberikan nafkah-nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk beribadah di sini. Tapi ibadah itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang pertama itu ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang memang murni, bentuk zatnya ibadah. Kalau ibadah ghair mahdhah itu adalah aktivitas sehari-hari, tapi karena berkaitan dengan ibadah, maka dia jadilah hukumnya ibadah juga. Seperti mencari rezeki, karena kita punya makanan, makan kita, anak kita makan, istri kita makan, sehingga kuat di dalam beribadah kepada Allah, maka itu pun juga menjadi ibadah. Kalau di dalam istilah usul fikih itu wa kullu ma yata'allaqu bihil ibadah fahuwa ibadah. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, hal-hal yang positifnya, maka itu juga menjadi ibadah. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, "Idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Ketika engkau melaksanakan salat, sudah selesai nih melaksanakan salat, kata Allah, "Fantashiru fil ardh." Menyebarlah ke muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, dan cari fadl Allah. Jangan bermalas-malasan, kata Allah. Jangan malas di dalam mencari rezekinya Allah. Allah memerintahkan kita itu untuk bergerak. Kalau masalah hasil, mungkin kaitu ay begawi, rajin begawi, kada rajin begawi sama aja hasilnya kayak itu. Urusan masalah hasil Allah yang menentukan. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu berikhtiar, bergerak.
karena di dalam keberkahan, wa fihi barokatun, karena di dalam keberkahan, di dalam bergerak itu ada keberkahan. Nah, Allah, salah satu daripada keagungan Allah, Allah ciptakan siang itu sebagai fasilitas kita untuk bergerak, untuk mencari fadl Allah. Kemudian selanjutnya Allah sambung lagi ayatnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami bangunkan, kata Allah, 7 lapis langit, yang mana langit tersebut syidadan, sangat kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang pada langit itu. Bagaimana keagungan luar biasanya ciptaannya Allah. Allah jadikan lapis langit yang sangat luas, terhampar alam semesta, ya, bima sakti alam semesta. Kalau dalam teori-teori teori-teori sains itu, para ilmuwan memang meneliti, para ilmuwan mendapatkan akan semua penelitian-penelitian berdasarkan teori yang mereka ketahui. Ya, terlepas daripada teori mereka betul atau tidak, tapi tetap mereka tidak akan bisa menemukan intisari daripada yang mereka temukan, yaitu bagaimana keajaiban Allah menciptakan ini. Mereka tahu prosesnya. Bahkan secara teori ada yang mengatakan bumi ini tercipta melalui Big Bang. Artinya itu benturan yang kuat sehingga menjadi pecahan-pecahan, dan itulah yang menjadi planet-planet dan seterusnya. Tapi semuanya itu kembali kita tanyakan, apakah semuanya itu kebetulan? Begitu rapinya perputaran alam semesta, begitu rapinya para planet-planet itu berputar mengelilingi matahari, apakah itu semuanya kebetulan? Tentu saja tidak kebetulan. Akal kita tidak akan bisa menerima. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang membuatnya, pasti ada. Nah, itulah Allah sudah dari jauh-jauh hari, dari zaman dahulu sebelum penelitian itu berkembang sampai sekarang, Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana gambaran-gambaran Allah menciptakan alam dunia ini sangat luar biasanya. Kemudian selanjutnya, waja'alna siraja wahhaja, Allah buat pelita yang sangat terang, yakni matahari di bumi, di langit, yang besarnya berkali-kali lipat, dan di sana dengan sangat panasnya sehingga menjadikan cahaya dan menyinari kepada planet-planet yang lain. Salah satunya adalah planet bumi. Apakah itu semua kebetulan? Tidak mungkin. Semuanya itu adalah daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjaja, kata Allah, dan kami turunkan daripada awan-awan itu air yang tercurah sangat deras. Salah satu juga keajaiban-keajaiban di dunia yang sebenarnya kalau orang itu memperhatikan takjub sebenarnya. Cuman hanya saja kawan-kawanku sekalian, ini menjadi hal biasa. Hujan itu jadi hal yang biasa. Akhirnya ya hujan. Semua orang ketika hujan ya sudah. Padahal di dalamnya banyak keajaiban, keanehan. Kalau kita tafakur di sana, itu akan mengokohkan keimanan kita. Luar biasa. Bagaimana Allah menurunkan hujan? Kok bisa air tumpah dari langit? Kok bisa air itu jatuh dari langit? Siapa yang menyimbur menjauh orang banjir? Akhirnya para orang-orang ilmuwan dengan teorinya, dengan sainsnya berkata bahwasanya proses air tersebut adalah penguapan daripada air bumi, kemudian naik, mengendap dan mengumpal, kemudian setelah itu dia pecah dan diturunkan ke alam dunia. Terlepas dari itu semua, apakah serapi itu, seluar biasa itu terjadi kebetulan? Tentu tidak. Pasti ada yang mengatur dan yang menggerakkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
manusia hanya meneliti, hanya mengetahui. Penelitian itu hanya berbentuk pengetahuan, sedangkan yang menciptakan bagaimana luar biasanya itulah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dari bahasa mu'sirat ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan itu angin, ya, melalui angin yang berhembus. Ada juga yang mengatakan itu adalah awan. Ya, cuman untuk kaul yang kuat, al-mu'sirat itu as-sahab, yaitu awan. Karena di dalam surah Ar-Rum Allah juga mengatakan Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikan bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan itu keluar dari celah-celahnya. Nah, ini adalah proses yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum tentang air hujan. Dan ma'an saja itu air yang tercurah, air yang tumpah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15 dan ke-16. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Agar kami tumbuhkan dengannya air itu adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang sangat lebat. Jadi proses keindahan, keagungan, keajaiban yang Allah ciptakan itu berkaitan dengan Allah menumpahkan air hujan tadi, sehingga dengan air hujan itu menjadikan dari muka bumi ini tumbuhlah biji-bijian. Biji-bijian itu akan menjadikan manfaat kepada kita semua. Biji padi, biji cabai, biji-biji buah-buahan dan sebagainya. Dan kemudian menjadikan lebat akan segala tumbuhan. Allah sirami. Jadi Allah bukan hanya sekedar memberikan fasilitas kepada kita, bukan hanya memberikan modal kepada kita, bukan. Juga Allah ikut membantu untuk kebaikan kita. Salah satunya siraman yang alami oleh Allah berikan, yaitu dengan melalui hujan. Mungkin kalau kita menyiram, menghabiskan kalau kebunnya lebat dan sebagainya, menghabiskan berapa air dengan alat, apalagi kalau sudah musim kemarau, semua akan merasakan kesulitan, kan? Tapi ketika Allah memberikan kasih sayangnya melalui hujan, maka disitulah Allah sirami. Kemudian ayat selanjutnya dari ayat ke-17, inna yawmal fasli kana miqata ila akhir. Kita sambung di waktu mendatang, dan mudah-mudahan manfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk yang mendengar. Wallahu alam fi maknahu wa fi labzihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.